Baik, masuk pada fungsi yang pertama ialah sum. Sum ini dia adalah rumus yang digunakan untuk menjumlahkan data pada suatu range. Baik, di sini langsung saja kita masuk ke rumus. Pertama, klik sama dengan sum, kemudian kita buka kurung, kemudian kita blok nilai yang ada yang terdapat di atas ini. Kita blok. Di sini tertera jumlahnya 255. Baik. Kemudian kita tarik ke bawah ya seperti ini agar memudahkan kita untuk menjumlahkan data pada range. Baik, masuk pada fungsi yang kedua ialah average. Average ini dia digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata dari kumpulan data pada suatu range. Baik, langsung saja kita masuk ke rumus average. Pertama kita klik sama dengan, kemudian average, kemudian buka kurung. Seperti tadi juga kita memblok nilai, kemudian seperti tadi juga kita tarik ke bawah agar memudahkan kita untuk dapat mendapatkan nilainya tadi. Baik. Baik, masuk pada rumus yang ketiga ialah max dan min, di mana max ini digunakan untuk menampilkan nilai terbesar dari kumpulan data. Di sini terdapat data mahasiswa. Untuk mengetahui nilai tertinggi dari mata pelajarannya, kita bisa melihat dari rumus. Baik, yang pertama kita klik sama dengan, kemudian max dalam kurung, kemudian kita blok. Baik, setelah itu seperti yang tadi juga kita tarik ke bawah sehingga dapat kita lihat langsung tertera nilainya, agar di situ akan memudahkan kita mengetahui nilainya. Yang kedua, min. Min ini dia sama dengan rumus max, digunakan untuk menampilkan nilai dari kumpulan data. Di sini terdapat data mahasiswa, dan untuk mengetahui nilai mata pelajarannya, kita bisa melihat dari rumus sama dengan, kita klik min dalam kurung, buka kurung, kemudian sama kayak tadi kita memblok nilainya, kemudian terjadi kesalahan. Baik, kita ulang. Sama kayak tadi, seperti tadi, sama dengan min, kemudian buka kurung, lalu diblok nilai, kemudian enter. Baik, kita mendapatkan nilainya, kemudian ditarik ke bawah sehingga kita langsung melihat nilainya secara keseluruhan. Baik, inilah rumus dari max dan min. Baik, masuk pada rumus yang keempat. Yang rumus keempat ini dia fungsi count. Baik, di sini count ini dia hampir mirip dengan sum. Akan tetapi jika sum dia digunakan untuk menghitung jumlah data, sedangkan count untuk menghitung banyaknya data pada suatu range. Baik, langsung saja kita masuk ke rumus pembuatan count. Baik, langsung saja kita klik sama dengan, kemudian count, lalu buka kurung, dan kemudian di sini terserah teman-teman di mana yang ingin teman-teman blok, akan tetapi saya ingin memblok nim. Oke, kemudian setelah diblok, kemudian tutup kurung dan enter. Baik,
Banyaknya mahasiswa adalah sebanyak 6 orang mahasiswa. Baik, inilah dia. Baik, masuk pada rumus yang kelima, ialah fungsi if. If ini dia merupakan fungsi logika pada Excel yang memudahkan kita untuk mengambil suatu pengetahuan berdasarkan perbandingan kriteria. Oke, baik. Langsung saja ke cara penyelesaiannya. Langsung saja masuk ke rumusnya. Kita klik sama dengan. Kemudian if, lalu buka kurung dan kita blok nilai yang ada, dan di sini kita hapus. Kemudian lebih dari kurang 90 titik koma, tanda petik, kemudian A, kemudian tanda petik dan titik koma, kemudian if lagi, buka kurung, kemudian kita memblok nilai yang ada, kemudian dihapus, kemudian lebih besar sama dengan 60, kemudian titik koma, tanda petik B, terus tanda petik lagi, kemudian titik koma, pasti tanda petik C dan tanda petik lagi, kemudian enter.